Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi Nugraha SPD MPD, dosen pengampu bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akbar Diva Mahendra, NIM C511211003, kelas PPK pagi. Dalam memenuhi tugas UTS bahasa Indonesia, jadi kelompok kami membawakan materi kalimat efektif. Pengertian umum kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Jadi, jika pendengar atau pembaca tidak memahami kalimat tersebut, berarti kalimat yang diucapkan dan ditulis itu tidak efektif. Selanjutnya pengertian menurut ahli. Yang pertama itu menurut Arif HP 2013. Jadi Bapak Arif ini berpendapat kalimat efektif adalah sebuah kalimat yang bisa membantu menjelaskan suatu persoalan secara lebih singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami, serta diartikan oleh pembacanya. Menurut para ahli yang kedua, yaitu Rahayu 2007. Jadi menurut Rahayu, kalimat efektif adalah kalimat yang tak hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, sintaksis, dan gramatikal, tetapi juga kalimat ini harus hidup, segar, mudah dipahami, dan bisa menimbulkan daya khayal pada diri pembaca. Selanjutnya, syarat kalimat efektif bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Bagas Arya Putra, NIM C511211007 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Ini saya akan menjelaskan syarat-syarat kalimat efektif dan ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, syarat kalimat efektif. Yang pertama sesuai dengan EYD. Kata-kata dalam kalimat harus sesuai dengan EYD yang menjadi kaidah utama dalam penulisan kalimat bahasa Indonesia, sehingga penting untuk selalu menggunakan kata-kata baku, yakni penulisannya sudah sesuai dengan EYD. Yang kedua, sistematis. Kalimat yang efektif memiliki susunan utama subjek dan predikat, lalu diikuti objek pelengkap dan keterangan. Yang ketiga, tidak ambigu. Sebuah kalimat juga tidak boleh bermakna ganda atau bersifat multitafsir. Yang terakhir, yang keempat, tidak bertele-tele. Penulisan tidak perlu membuat kalimat yang bertele-tele dengan menghindari penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Yang berikutnya adalah kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama adalah kesatuan. Informasi yang disampaikan oleh sebuah kalimat harus memenuhi unsur penulisan yang utuh, sehingga terbentuk sebuah kalimat yang padu antara satu dengan yang lain. Yang kedua, kehematan. Syarat kehematan satu kalimat efektif memiliki arti bahwa kalimat tidak boleh menggunakan pemborosan kata atau kata yang diulang-ulang. Yang ketiga, keparalelan. Kalimat yang memiliki imbuhan pada predikat lebih dari satu harus memiliki jenis imbuhan yang sesuai antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, kepaduan. Kalimat yang tersusun memiliki kata saling berkaitan antara satu dengan yang lain kepaduan kalimat, menjadikan pembaca tidak menyalahartikan informasi dari penulis. Ciri terakhir yang berikutnya, ketepatan. Seorang penulis harus memperhatikan pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan gagasannya kepada orang lain. Sekian penjelasan tentang syarat kalimat efektif dan ciri-ciri kalimat efektif dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Nama saya Krisna Suryawidi,
nomor 39 dari kelas Biologika lagi. Unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif ada 5. Yang pertama subjek. Subjek merupakan bagian kalimat yang menunjukkan pelaku atau tokoh. Yang kedua predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang berfungsi memberitahu kondisi yang dilakukan oleh subjek. Yang ketiga objek. Objek adalah bagian kalimat yang menunjukkan benda atau sesuatu hal menjadi sasaran untuk melengkapi predikat. Yang keempat, keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai kata lainnya. Yang kelima, pelengkap. Pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Dari kelima unsur tersebut, kita ke struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif ada 3, yaitu umum, paralel, dan periodik. Struktur kalimat efektif umum biasanya terdapat unsur-unsur yang terbagi menjadi 2, yaitu umum dan yaitu wajib dan tidak wajib. Yang wajib sebagai syarat kalimat efektif adalah subjek dan predikat, sedangkan yang tidak wajib adalah unsur yang boleh disertakan atau tidak boleh disertakan, termasuk kata kerja bantu, keterangan, dan pelengkap. Yang kedua yaitu paralel. Paralel adalah struktur kalimat paralel adalah struktur kalimat yang menggunakan bentuk bahasa sama dalam satu susunan serial untuk memenuhi syarat kalimat efektif. Struktur kalimat efektif paralel ini dibagi 2, yaitu kesejajaran bentuk dan kesejajaran makna. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu struktur kalimat periodik. Struktur kalimat periodik adalah struktur kalimat yang lebih menggunakan unsur-unsur tambahan baru untuk menuju unsur lain. Intinya, struktur ini dilakukan agar bisa menarik perhatian pembaca sebagai syarat kalimat efektif.